Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Seperti yang nampak di muka Ibu, saya cukup ceria pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, saya Sudirman, Jalan Penggerak, angkatan 9, bermaksud ingin mewawancari Ibu sekaitan dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan dalam sekolahnya Ibu itu. Kira-kira bisa masuk saya Ibunya di konteksnya. Silakan. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral di tempat Ibu? Ya baik, kalau selama saya jadi kepala sekolah, untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu adalah dilema etika atau kebujukan moral. Kalau misalnya kasusnya itu berhubungan dengan hal-hal yang ada dua pertentangan dan kedua-duanya adalah sesuatu yang benar, itu bisa disebutkan sebagai kasus dilema etika. Tetapi jika kasus tersebut sudah berhubungan dengan hukum dan harus diselesaikan berdasarkan peraturan hukum, maka itu adalah kasus bujukan moral. Terus sebenarnya juga kan ada beberapa hal lagi yang berkaitan dengan itu tentang bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, biasanya kalau dalam penyelesaian kasus, jika ada kasus yang terjadi ya Pak, yang pertama itu kita harus mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan di dalam kasus tersebut. Kalau misalnya dia adalah kasus dilema etika. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena kalau kita sudah tahu siapa yang terlibat, artinya proses penyelesaiannya insya Allah akan lebih mudah. Kemudian setelah kita tahu siapa yang terlibat, yang seharusnya kita lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Apa-apa saja yang menjadi penyebab dari sebuah masalah tersebut. Lalu ketika fakta sudah terkumpul, kita melakukan pengujian dulu terhadap kasus tersebut. Apakah dia diuji berdasarkan aturan atau berdasarkan perasaan, intuisi, atau berdasarkan uji panutan, dalam arti bahwa kalau ada yang kita jadikan panutan, kalau menurut mereka itu adalah hal yang bertentangan, ya bisa jadi kita menganggap itu sebuah pertentangan. Lalu pada saat persoalan tersebut sudah diketahui bahwa ada nilai yang bertentangan, maka dalam mengambil keputusan kita harus menggunakan prinsip resolusi, dalam arti bahwa kita harus melihat dulu apakah nanti keputusan yang kita ambil itu berdasarkan rasa kasihan kah, atau berdasarkan peraturan, atau berdasarkan yang lainnya. Kemudian dalam penyelesaian soal masalah tersebut, kita juga harus melibatkan orang tua siswa, melibatkan guru konselingnya, dan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait dengan persoalan tersebut. Kira-kira Bu, adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus di dalam etika? Ya, dalam kasus dilema etika banyak faktor yang mempermudah dan banyak juga orang-orang yang membantu. Di antaranya faktor-faktor yang mempermudah itu adalah adanya komunikasi yang lancar antara pihak yang memiliki masalah, dalam hal ini siswa, dengan guru-guru maupun orang tua. Orang-orang yang selama ini terlibat dalam proses penyelesaian masalah itu biasanya kita libatkan wali kelasnya, wali kelas dari siswa yang bermasalah, kemudian guru konseling, kemudian orang tua dari peserta didik tersebut. Dalam mengatasi masalah biasanya kami mengumpulkan orang tua peserta didik yang bermasalah itu di dalam sebuah forum, di mana kita membahas jalan keluar yang terbaik buat anak-anak. Biasanya sebelum proses penyelesaian itu kita bagi beberapa tahapan, karena pada tahapan pertama itu pertemuan hanya dilakukan oleh guru konseling, wali kelas dengan orang tua siswa. Kita belum memanggil siswa yang bermasalah dulu, karena tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan solusi apa yang terbaik untuk
diberikan ke siswa tersebut dengan tetap persetujuan wali kelas dan orang tuanya. Nanti setelah itu disepakati baru di pertemuan selanjutnya kita panggil siswa yang bermasalah untuk disampaikan proses penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa kira-kira bisa diambil dalam keputusan yang dilema etika ini? Ya, dari berbagai macam persoalan yang terjadi di sekolah ini, saya bisa mengambil pelajaran bahwa dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika, kita memang butuh banyak memikirkan perasaan orang-orang yang terlibat, memikirkan faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya persoalan yang melibatkan siswa kita dalam hal dilema etika. Karena mengambil keputusan dalam menyelesaikan soal dilema etika itu memang agak berat, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan, entah mungkin pertimbangan untuk masa depan mereka bagaimana, atau pertimbangan rasa kasihan, apalagi bisa jadi masalah dilema etika itu disebabkan karena faktor-faktor lain yang mungkin saat itu belum kita ketahui. Jadi menurut saya itulah perlunya ketika anak-anak menghadapi masalah dilema etika, yang harus dilibatkan adalah orang tua dari peserta didik tersebut, guru konselingnya dan wali kelasnya, sehingga bisa diketahui apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Oke Bu, saya kira demikian wajarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih telah menjawab Ibu, sehingga wajar ini bisa berlangsung dengan sesuai dengan rencana saya. Oke Bu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak pada hari ini? Sehat, baik. Iya, alhamdulillah. Kebetulan pada saat ini Pak, saya ingin bermaksud mencari Bapak sekaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan terhadap SMK Negeri 20. Pada kesempatan ini saya ingin mempertanyakan tentang keputusan yang Bapak ambil dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada sekolah Bapak itu. Ya. Kalau terkait pengambilan keputusan untuk dilema etika memang perlu pertimbangan dan analisa yang matang. Kenapa? Karena dilema etika ini kita dihadapkan dua sisi, benar dan benar, versus benar versus benar. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan tentunya kita melihat bahwa ini sangat berdampak baik untuk kemaslahatan warga sekolah. Ketika itu berdampak baik, maka itu diputuskan secara bersama-sama, dan di sini kita bagi job desk masing-masing sudah ada deskripsinya, tugas pokok dan fungsi masing-masing lokasi, bahwa terkait dengan masalah pembelajaran guru ya tentu kurikulum kesiswaan ya lokasi kesiswaan. Kalau untuk rujukan moral ya kita sudah paham bahwa tentu yang kita putuskan secara benar. Kalau yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan aturan atau SOP di sekolah, itu kita tidak laksanakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, kalau terkait untuk pengambilan keputusan tidak didapatkan dua sisi yang benar, khusus benar ya, tentu saya tetap istilahnya minta pertimbangan, minta pertimbangan ke teman-teman dan dihadapkan suatu kasus. Dan yang kedua, saya pendekatan secara persuasif untuk berkolaborasi, karena persuasif inilah sebenarnya untuk mengatasi suatu masalah dan pengambilan keputusannya itu akan bermakna dan berdampak baik untuk warga sekolah. Kira-kira Pak, selama ini hal-hal apa kira-kira yang paling efektif yang Bapak putuskan dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau hal-hal yang paling efektif itu
segala sesuatu yang saya putuskan itu harus secara bersama-sama diketahui oleh semua komponen warga sekolah. Itu saya bawa ke rapat dewan guru, akhir bulan ada rapat evaluasi, di situ muncul benar-benar teman supaya bisa kita putuskan secara bersama sesuai dengan koridor standar operasional prosedur sekolah. Kalau terkait dengan siswa ya harus berdasarkan dengan tata tertib yang sudah disepakati. Kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus selama ini, Pak? Ya, kalau faktor yang mempermudah ya alhamdulillah teman-teman di sini paham betul bahwa tugas pokok fungsi saya sudah diletakkan sehingga memudahkan mereka untuk melaksanakan menyelesaikan suatu program. Jadi saya sisa mengevaluasi, mendampingi dan mengontrol apakah yang mereka sudah tangani masing-masing jobnya. Dalam pengambilan keputusan selama ini, kira-kira pembelajaran apa yang paling Bapak bisa dapatkan pengalaman yang bisa dipetik Pak dengan sekolah ini? Ya, kalau selama ini pengalaman yang sangat berkesan bahwa saya bukan hanya dihadapkan suatu masalah yang sifatnya untuk kepentingan sekolah, akan tetapi kadang juga ada persoalan kepentingan pribadi, bukannya internal sekolah, kan tetapi ketika memutuskan itu untuk memecahkan suatu masalah, saya hanya tidak mendengar hanya satu pihak, tapi beberapa pihak, karena untuk mengelola suatu informasi harus betul-betul kita mendengar banyak masukan, banyak informasi supaya dalam pengambilan keputusan betul-betul tidak ada yang dirugikan. Dan yang kedua, saya lebih menempatkan ke pendekatan secara personal karena saya panggil karena saya kemarin masalah, yang satunya juga saya panggil, dan kalau keduanya dipertemukan, saya pertemukan. Alhamdulillah selama ini namanya suatu organisasi pasti ada masalah, tidak boleh terdapat masalah, tapi seiring perjalanan waktu masalah itu terselesaikan. Yang penting ada perhatian dari pimpinan, saya sebagai alhamdulillah kepala sekolah perhatian bahwa kepala sekolah juga mau melihat dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh rekan-rekan atau guru di sini. Oke, demikian tadi hasil wawancara kami dari Sudirman, calon guru penggerak angkatan 9, kepada Bapak Ansar SPD MSI, Kepala SMK IPT SMK Kedua Moni. Mohon maaf Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mudah wawancara ini dapat berguna jadi untuk kelanjutan proses guru penggerak Bapak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih, sukses.